Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nasmawati Beano SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Mataram dengan NIM 250111110728. Pada hari ini Kamis tanggal 9 tahun 2029 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN pada Bale kelas 2 dengan materi Alhamdulillah aku bisa sholat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum kita belajar, apa yang dilakukan dulu? Berdoa. Doa hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju di depan ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doanya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan dulu. Nah, sekarang kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. 1, 2, 3. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkhidmat untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Lima bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan dulu. Nah, ibu guru absen dulu supaya ditahu siapa yang tidak hadir hari ini. Afni Aldani, Muhammad Ardilan, Mirna, Adekku, Vera, Dana diatur dulu tempat duduknya. Rapikan bajunya. Dan buka peralatannya. Buka memang buku supaya sekarang materi kita hari ini tentang Alhamdulillah aku bisa. Ibu guru tanya, apa yang dimaksud dengan Alhamdulillah aku bisa sholat? Ada yang tahu? Kasih Allah berbeda. Kasih Allah berbeda. Nah, itu orang sama Ada yang tahu? sama. Oke. berarti segala puji bagi Allah. Oke. Ada yang lain? Tepuk tangan. Apa tadi? Berarti segala puji bagi Allah aku bisa sholat. Oke. Kita pindah ke materi. Apa yang dimaksud dengan sholat?
Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita laksanakan. Oke, tepuk tangan. Jadi, sholat adalah ibadah wajib dilakukan 5 kali sehari. Yang 5 kali sehari apa semua? Zuhur, jadi 5 kali sehari. Kita langsung pindah. Sholat juga menghubungkan diri. Ada yang tahu apa yang menghubungkan diri? Ada yang tahu? Menghubungkan diri, sholat menjadi jembatan menghubungkan kita dengan Allah dan doa dan ibadah. Oke. Sholat juga kita harus syukur. Ada yang tahu apa itu syukur? Syukur dan ampunan. Oke, jawab. Syukur adalah terima kasih dan pengakuan akan nikmat. Yang lain ada yang mau jawab? Syukur adalah rasa terima kasih dan pengakuan dan rasa akan nikmat. Sedangkan ampunan, ada yang tahu ampunan itu apa? Ampunan adalah permintaan maaf atas dosa dan pelanggaran. Oke, tepuk tangan. Jadi syukur dan ampunan, dengan sholat kita mengucapkan syukur dan nikmat Allah dan memohon ampun dan kesalahan kita. Oke, kita pindah ke materi lain. Mengapa kita harus sholat? Ada yang tahu mengapa? Mengapa kita harus sholat? Mengapa kita harus sholat? Ada yang tahu? Mengapa kita harus sholat? 1. Perintah Allah. 2. Melatih kedisiplinan. 3. Pahala dan rahmat. Yang perintah Allah itu yang bagaimana? Seperti apa perintah Allah? Mengapa kita harus sholat? Berarti mengapa kita harus sholat? Berarti itu kita sholat berarti sudah perintah Allah. Ada yang tahu jawab? Perintah Allah, sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dijalankan. Apa? Dijalankan sebagai muslim yang taat. Sudah? Sudah ada yang mengerti? Apa itu? Apa mengapa kita harus sholat? Coba ulang. Mengapa kita harus sholat? Sholat itu perintah Allah. Jadi sholat itu perintah Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita jalankan. Jalankan apa? Sebagai muslim yang taat. Melatih kedisiplinan. Melatih kedisiplinan seperti apa? Yang bagaimana? Melatih kedisiplinan. Ada yang tahu? Angkat tangan. Kalau ada yang tahu, melatih kedisiplinan, sholat 5 waktu membantu kita menjadi anak yang disiplin. Disiplin, apalagi teratur dan bertanggung jawab dalam sehari-hari. Dan berikutnya pahala dan nikmat. Apa itu pahala? Yang bagaimana itu pahala? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Oke. Pahala adalah ganjaran atau balasan perbuatan baik dan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada yang lain lagi? Mau jawab? Pahala itu adalah? Tidak ada. Oke, kita tepuk tangan semuanya. Jadi pahala, apa tadi pahala? Adalah ganjaran atau balasan atas perbuatan baik yang diberikan Allah Subhanahu wa
Dan rahmat. Rahmat. Ada yang tahu apa itu rahmat? Rahmat. Angkat tangan kalau ada yang tahu. Oke. Rahmat adalah petunjuk, kesehatan, rezeki, dan pengampunan dosa. Oke, tepuk tangan. Pahala dan rahmat Allah memberikan pahala yang besar, melimpah rahmatnya bagi anak-anak yang melaksanakan sholat. Ya, kita pindah ke materi. Persiapan sebelum sholat. Persiapan apa semua persiapan sebelum sholat? Kesucian badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi persiapan sebelum sholat kita mau berwudu, berarti kalau mau berwudu harus bersih. Sudah bersih badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi wudu itu, ada yang tahu apa itu wudu? Wudu. Apa maksudnya itu wudu? Ada yang tahu wudu adalah? Ada yang tahu, angkat tangan. Oke. Wudu adalah mandi wajib untuk menghilangkan hadas, mengusap aurat serta menghadap kiblat. Oke. Tepuk tangan semuanya. Jadi wudu adalah langkah penting untuk membersihkan diri sebelum berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, satu, cuci tangan. Oke, cuci tangan dari jari sampai tangan. Itu cuci tangan, basuh kedua telapak tangan hingga bersih. Dua, berkumur. Bersihkan mulut berkumur 3 kali. 3, bersihkan hidung sampai hirup dan dikeluarkan dari hidung sampai di sini. 4, cuci muka. Cuci muka, basuh seluruh wajah dengan air bersih sampai di apa namanya ini? Telinga. Di situ. Oke. Berikut cuci tangan sampai siku. Cuci tangannya mulai dari Kanan. dari siku. Mana siku? Ini siku. Cuci tangan sampai siku, basuh tangan kanan dan kiri hingga siku. 6, usap kepala. Usap kepala, menjelak kaki di hari ini. Perempuan harus sampai di sini. Usap kepala. Usap bagian kepala dengan tangan basah. Dan akhir cuci tangan. Cuci tangan basuh kedua hingga mata dan kaki. Di batas di sini ya kaki. Oke, pergelangan. Oke, kita pindah. Gerakan yang mudah. Ada yang tahu bagaimana itu gerakan yang mudah? Siapa yang tahu pengertiannya? Gerakan mudah ada 4. 1, kiam. 2, ruku. 3, sujud. 4, duduk antara sujud. 1, ada yang tahu apa itu kiam? Oke, jawab. Kiam adalah berdiri tegak berhadap. Oke, kiam itu bersama dengan berdiri. Kiam itu berarti berdiri tegak menghadap kiblat dengan khusyuk dan tenang. 2, ruku. Ruku bagaimana modelnya ruku? Contohnya ruku. Dia harus membungkuk tangan di lutut. Jadi membungkukkan badan dengan tangan di lutut. Sujud, bersujud, menempelkan dari hidung
Oke, hidung. Kedua telapak tangan duduk di ujung kaki ke lantai. Kalau dia sudah sujud. Oke, supaya dilihat. Duduk di antara sujud. Duduk dengan tenang dan sebelum sujud yang kedua. Oke, kita pindah ke nomor berikut. Oke, kita pindah ke materi lain. Bacaan saat sholat. Bacaan takbiratul ihram. Bagaimana dia? Dibaca saat memulai dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini pembuka yang dibaca setiap rakaat. Coba baca Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa ruku subhana rabbil. Ada yang tahu ruku doanya? Coba kedua keras. Doa ruku subhana rabbil Oke. Doa sujud subhana rabbil Coba ada yang tahu? Doa sujud subhana rabbil Oke. Kita bilang materi lain. Contoh salat 2 rakaat fardu subuh. Niat dan takbir mulai dengan niat sholat subuh dan takbir ihram. Coba baca contoh niatnya fardu subuh. Angkat tangan, baca niat subuh, fardu subuh. Ada yang tahu niatnya? Oke. Daripada subuh kata ini mustakbiran billahi adaan ma'amal billahi ta'ala. Oke, tepuk tangan. Rakaat kedua berdiri kembali, ulangi gerakan seperti rakaat pertama, seperti tadi contohnya. Rakaat pertama berdiri membaca Al-Fatihah, ruku yang tadi kau baca surat Al-Fatihah. Tasyahud dan salam. Bagaimana salamnya? Duduk membaca tasyahud dan lalu ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum. Ke kiri lagi Assalamualaikum. Jadi kita pindah lagi. Alhamdulillah aku bisa sholat. Jadi sholat bisa hati tenang, apalagi bahagia, menjadi tenang dan bahagia penuh kebahagiaan. Jadi hati dan tenang bahagia, sholat membuat kita harus menjadi tenang, damai dan penuh kebahagiaan. Dan dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah melalui apa? Sholat. Kita semakin dekat dengan dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita rajin sholat setiap hari dan penuh semangat dan ikhlas. Yuk coba
Kita praktik bersama. Ada yang mau praktek di sini? Siapa? Ketua kelas? Ada yang mau maju? Coba satu orang saya suruh. Ayo, Vera, ketua kelasnya praktek wudhu bersama yang seperti tadi toh. Coba misalkan ini air. Misalnya ini air di sini kayaknya. Coba. Habis berwudhu apa? Kumur-kumur. Baru Ini coba ulangi. 1, 2, 3, sampai 10. sampai kepala 5, 3 kali 6, kaki. 7, 8, 9, 10. Oke, kita tepuk tangan dulu. Dua, sholat 2 rakaat. Apa sholat yang 2 rakaat? Subuh. Yang 2 rakaat. Kalau maghrib berapa rakaat? 3. Kalau isya? 5. Subuh? 2. Asar? Sudah tadi. 4. Oke. Ingat bacaan, jangan lupa baca dan gerakannya yang sudah kita pelajari seperti yang tadi sujud, doanya. Oke, kita pindah ke materi lain. Terus semangat sholat. Apa yang dimaksud dengan semangat sholat? Ada yang tahu? Angkat tangan. Terus semangat sholat berarti hadiah dari Allah. Sholat adalah hadiah terindah dari Allah. Setiap hari mari rajin sholat setiap hari dan dengan gembira. Selalu bersyukur. Bagaimana? Selalu bersyukur. Jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah. Sholat. Anak soleh. Semoga kita menjadi anak soleh dan soleha. Oke, kita tidak kembali. Baik. Jadi kita sudah mengerti anak-anak apa yang dimaksud tadi itu sholat. Coba Vera atau siapa mau jelaskan lagi apa itu sholat? Sholat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan 5 kali sehari. Dengan sholat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan rasa syukur kita. Rukun sholat harus kita tahu. Apa yang dimaksud dengan rukun sholat? Ada yang tahu? Rukun sholat apa? Hal-hal yang harus kita lakukan sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, niat. 2, kemana niatnya? Ada yang tahu niatnya? Ada. Niatnya misalnya kamu sembahyang isya, sembahyang subuh, kita baca niatnya. Baru kedua takbiratul ihram. Ucapkan Allahu Akbar sambil dengan berdiri tegak menghadap kiblat dengan khusyuk. Ruku dan sujud, membungkuk dan sujud dengan tumaninah yang tadi contohnya. Salam, mengucapkan salam untuk menghadiri sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan dalam sholat, ada yang tahu? Al-Fatihah, pembuka yang dibaca dalam setiap rakaat, surat pembuka.
Sudah tadi toh? Sudah dibaca? Iya. Oke. Doa iftitah. Ada yang tahu baca doa iftitah? Oke, angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Supaya kita dengar. Doa iftitah. Oke. Coba baca doa iftitahnya. Doa iftitah Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu. Dari tasbih dan sujud, bacaan diucapkan saat ruku dan sujud untuk memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita pindah ke materi lain. Waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat apa semua? Tadi sudah disebutkan waktunya. Subuh. Subuh berarti subuh sholat pagi sebelum matahari terbit, memulai hari dengan berkah oleh subuh. Dua, suhur dilaksanakan sholat siang setelah matahari mencapai puncaknya. Kalau asar, sholat sore sebelum matahari terbenam. Maghrib, kalau maghrib setelah matahari terbenam. 5, isya, malam setelah senja hilang kalau bisa. Oke, kita pindah ke materi lain. Manfaat sholat untuk kita. Apa manfaatnya sholat untuk kita? Ada yang tahu manfaatnya? Manfaat sholat untuk kita. Ada yang tahu? 1, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah? Ada yang tahu? Jawab saja. Ada yang tahu dengan? Jadi sholat membuat kita selalu ingat dan dekat dengan Allah di dalam setiap aktivitas kita. 2, menjadi anak disiplin. Dengan sholat tepat waktu kita belajar jadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. 3, hati menjadi tenang. Bagaimana hati mau jadi tenang? Ada yang tahu? Sholat membuat hati kita senang, sabar, penuh kebahagiaan karena ridho Allah. Jelas? Kita sabar, ikhlas. Dan berikutnya cara berwudu sebelum sholat. Nah, tadi kita sudah lakukan seperti kita kelas tentang cara berwudu. Jadi wudu adalah bersuci sebelum sholat, membuat kita bersih lahir dan batin, siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumur dan cuci hidung. Seperti tadi, bersihkan mulut dan hidung dengan air bersih sampai pergelangannya ini. Ini cuma sikat ini. Cuci muka harus begini caranya. Cuci muka dari atas ke bawah. Cuci tangan dan kaki. Cuci tangan sampai siku dan kaki sampai mata kaki. Tahu mata kaki? Tahu mata kaki? Ini jari kaki sampai pergelangannya. Oke, kita pindah ke materi lain.
Ingat? Oke, ada tugas. Saya kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Saya bagi tugas. Saya bagi tugasnya. Mau dia jawab itu pada apa? Oke, tunggu. Kelompok berapa lagi? 3. Tunggu. Oke, tugasnya dikerja. Coba saya baca dulu. Tugasnya dikerja. Ceritakan sholat hari ini. Tuliskan kapan dan di mana kamu sholat hari ini. Bagaimana perasaanmu saat sholat. Dan kelompok 2 dia. Kelompok 2. Coba baca kelompok 2. Gambarlah dirimu sedang salat dengan warna-warna jalan sana lupa kapan beribadah akhirnya atau kunci yang kamu beri. Oke, kelompok 3 dia. Mana kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3, refleksi diri. Apa yang ingin kamu perbaiki dan sholatmu. Tuliskan rencana agar sholat kamu semakin baik dan khusyuk. Oke. Kerja. Siapkan bukunya dan peralatannya. Keluar. Oke. Kelompok 2, kelompok 3. Dikerja. Oke, di sini, nah, di sini. Coba di sini. Oke, kita dekat. Di sini coba megangnya dikasih rapat supaya dengan kasih rapat pusing supaya teman dulu. Nah, oke. Keserapat bangku supaya belajar satu kelompok. Nanti teman-teman lagi. Keserapat anunya, keserapat bangkunya dengan teman karena ini belajar kelompok. Satu, tuliskan kapan, di mana kamu sholat hari ini, di mana tempatnya kamu sholat hari ini, dan bagaimana perasaanmu saat sholat, bagaimana perasaannya, apa senang, apa tidak, apa bagaimana. Dia nomor kelompok 2 ini, gambarlah dirimu
sedang sholat dengan warna-warna cerah. Kelompok 3 dia, mana kelompok 3? Apa yang kamu, dia kelompok 3, apa yang ingin kamu perbaiki dari sholatmu? Tuliskan rencana agar sholat kamu semakin baik dan khusyuk, yaitu gampang. Refleksi diri, apa yang ingin kamu perbaiki dari sholatmu? Gambarlah dirimu sedang sholat. 3. Mana kelompok 3? Apa yang ingin kamu perbaiki dari sholatmu? Dari apanya? Kenapa? Dia membaca jawabannya, pendapatnya. Maju di depan 2 orang. Oke. Kita dengarkan kelompok 2 untuk membaca jawabannya. Oke, silakan. Tuliskan kapan dan di mana kamu sholat hari ini, bagaimana perasaanmu saat sholat, apakah kamu merasa tenang dan bahagia? Oke, baca. Aku salat di masjid. Oke. Jadi tuliskan kapan dan di mana kamu sholat hari ini. Jelas di masjid. Bagaimana perasaanmu? Senang, bahagia, ikhlas. Oke, jawabannya tepuk tangan dulu. Jawaban kelompok 1, kelompok 2. Berapa lagi sudah? Kelompok berapa lagi? 2, 3. Oke, sudah? Kalau sudah, maju di depan 2 orang mewakili temannya. 1 yang pegang buku. Oke, maju. Yang sudah selesai. Oke, sudah. Kelompok lain lagi. Maju. Kelompok 3 sudah. Oke, 2 orang. 1 orang kelompok 3. Oke. Nah, 1 mewakili. Oke, 2 orang di sini. Oke. Nah, Aina. Ya. Maju dekat sini. Jangan Aina. Baca jawabannya supaya didengar sama teman. Oke, sini. Sini. Oke, sini. Apa yang ingin kamu perbaiki dari sholatmu? Tuliskan rencana agar sholat kamu semakin baik dan khusyuk. Dari bacaan dan gerakan dan masih memperbaiki Cara sholat. Oke, tepuk tangan teman-teman. Nanti gambar dirimu. Kelompok 3. Apa yang kamu ingin perbaiki dari sholatmu?
jelas masih banyak diperbaiki. 1. Tata cara sholatnya, cara bacaannya. Oke, yang lain. 3 kelompok. 1, maju di depan. Oke, sudah. 2 orang maju di depan, 1 orang untuk mewakili temannya. Oke. Kelompok 3, coba baca jawabannya. Apa dia? Apa yang ingin kamu perbaiki? Perbaiki dari sholatmu. Kelompok berapa ini dia? 1, 2. Berarti kelompok 2, gambarlah dirimu sedang sholat dengan warna-warni cerah. Mana gambarnya? Jangan lupa gambar sejadah. Oke, gambar sejadahnya. Lihat ke bangkunya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke. Jadi sudah selesai semua. Oke. Oke. Sudah. Replika ulang bukunya. Kita mengenali dulu stringking sebelum kita ulang. 1, 2, 3. 1, 1, aku sayang Allah. 2, 2, sayang Rasulullah. 3, 3, Al-Quran kitabku. 1, 2, 3, Islam agamaku. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi sekarang saya kasih tugas untuk di rumahnya, dikerja di rumahnya. Kasih tugas di rumahnya. Oke, satu-satu orang. Oke, jadi tugasnya nanti dikerja di rumah. Jangan dikerja di sekolah. Tugasnya kerja di rumah. Jadi sebelum
kita akhiri, kita baca doa dulu sebelum kita pulang. Oke, itu kelas pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doanya dimulai. Sebelum Ibu Guru pamit, saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.